Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Para pemirsa dimanapun saja berada, semoga dalam keadaan bahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah berita yang berjudul masih membahas Anies Baswedan. Ya. Ini beritanya cukup menarik ya, terkait dengan ya ini mungkin semacam share war, perang kata-kata lah di antara masing-masing relawan ya. Eh, an, Kali ini saya baca eh, dari relawan Anies ini. Saya bacakan beritanya dengan judul Anies Baswedan ditarget menang di Jateng, relawan tak ada kandang banteng. Saya kutip dari sulupost.com. Sulupost.com, Semarang. Sukarelawan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 yang tergabung dalam Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau yang disingkat ANIS mulai mematangkan strategi untuk meraih suara di di Jawa Tengah. Bahkan pihaknya tak peduli meski Jateng terkenal dengan kandang banteng atau basis PDI Perjuangan. Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP Relawan Anies, Laude Basir, menekankan setiap sukarelawan Anies Baswedan harus memiliki karakter heterogen atau menyasar semua kalangan mulai laki-laki, perempuan hingga semua komunitas. Bahkan ia mengaku semua daerah harus dibidik, termasuk Jateng terkenal dengan kandang banteng. Di Indonesia ada 34 provinsi sudah terbentuk relawan Anies dan bagi kami tidak ada kandang banteng. Semuanya harus bisa dimasuki. Kami tugasnya mensosialisasikan, menyampaikan gagasan dan apa saja keunggulannya. Karena itulah masyarakat Indonesia tidak boleh sembarangan memilih pemimpin, kata Laude seusai pengukuhan relawan Anies Jateng di Hotel Gracia Semarang Sabtu. Lebih lanjut, Laude optimis dengan pemantapan struktur sukarelawan di setiap daerah, maka Anies Baswedan akan menang di Pilpres tahun 2024 mendatang. Pasalnya, kampanye baru dimulai pada 28 November 2023 atau 78 hari sebelum hari pemilihan. Tahapan pendaftaran mulai Oktober 2023, sisanya adalah masa abu-abu sesuai undang-undang. Sehingga kami konsolidasikan relawan. Insya Allah hasil tak akan mengkhianati usaha, sambungnya. Sementara itu, Ketua Relawan Anies Jateng Joko Purnomo mengatakan sampai sekarang total relawan Anies Baswedan yang ada di wilayahnya telah mencapai 930 orang. Tak hanya itu, kepengurusan relawan Anies juga telah terbentuk di 22 kabupaten kota dari total 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Kita terus upayakan lakukan pengembangan jaringan. Besok kita deklarasikan lawan di Tegal dan Blora. Lalu pekan depan menyasar ke Salatiga, Solo, Wonogiri. Ini kita kerjakan tanpa pernah berhenti. Target kita bisa membentuk sampai tingkat TPS, kata Joko. Joko menambahkan setiap organisasi masyarakat kepemudaan telah diajak berkolaborasi untuk memenangkan perolehan suara Anies Baswedan. Selain itu terdapat juga soliditas dari para tokoh agama, tokoh masyarakat dan unsur elemen lainnya. Target kita menangkan perolehan suara Anies Baswedan 57% atau kalau bisa 70% tutupnya. Jadi hadirin para pemirsa dimanapun saja berada ya, ini adalah berita yang ya saya pikir ini adalah semacam perang kata-kata di antara kedua di antara perang kata-kata yang dilontarkan oleh relawan kubu Anies Baswedan ya. Bahkan dalam pernyataannya Laude Basir menyebutkan bahwa tidak ada kandang-kandangan. Di
suatu provinsi itu tidak ada istilah kandang untuk partai tertentu seperti yang disematkan seperti yang disematkan oleh yang disematkan kepada Provinsi Jawa Tengah. Ini merupakan kata-kata ini ya merupakan bentuk semangat ya, bentuk girah dari bentuk girah atau semangat dari seorang relawan. Ya setiap relawan harus seperti itu, harus memiliki semangat yang tinggi ya. Meskipun ya pendapat ini juga usah di-counter oleh Bapilu PDIP ya, Bambang Wuryanto yang menjamin Anies tidak akan menang di Jateng. Ya memang ya dari hasil survei menyebutkan bahwa Jateng itu 73% masyarakat Jateng itu memilih memilih Ganjar Pranowo sebagai presiden. Ya itu tidak mengherankan mengingat Jawa Tengah merupakan kandang dari merupakan rumah atau tempat di mana Ganjar Pranowo sebagai gubernur. Sisa dari yang 73% itu terpecah kepada Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Dan memang seorang relawan itu harus masuk ke setiap wilayah, tidak hanya berkampanye di basis yang di basisnya sendiri misalnya. Seperti hasil survei di Banten, di Provinsi Banten, di Jawa Barat, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta itu kan sudah menang Anies. Soalnya di sana tidak perlu sosialisasi atau kampanye terlalu masif, mengingat itu sudah menjadi kandang Anies, tapi harus menyasar ke wilayah-wilayah yang selama ini belum menerima Anies Baswedan. Misalnya seperti belum menerima untuk menjadi capres maksud saya, untuk menjadi presiden, misalnya seperti Jateng atau di NTT misalnya, di Papua yang dulu merupakan basisnya Jokowi, Jawa Timur basisnya Jokowi ketika berpasangan dengan Kiai Ma'ruf, itu harus dimasuki oleh tim Anies ya. Bahkan kerjanya itu harus lebih ekstra di sana. Ya, ini ada fenomena ya, dan di sanalah letak peran dari relawan itu sendiri. Yang dimana istilah relawan ini baru muncul ya, yang paling boomingnya itu ya di periode pertama dan kedua Pak Jokowi. Pada periode pemerintahan SBY selama dua periode beliau memimpin, pada saat itu yang bekerja yang paling nyata pekerjaannya itu yang paling menonjol adalah mesin partai yang bekerja pada saat itu. Kalau sekarang sudah bergeser ke arah relawan ya, seolah partai itu hanya sebagai jembatan saja, sebagai kendaraan saja, kan tapi pelumasnya atau bahan bakarnya itu adalah relawan ini, di mana setiap ketika terjadi kontestasi pemilu, misalnya itu pilkada ataupun pilbub, ya, pilkada tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi, atau apalagi ya pilpres ya, itu selalu yang dimunculkan itu adalah relawan. Dan inilah fenomena yang akhir-akhir ini muncul, yang menjadi suguhan, yang menjadi salah satu warna dalam berdemokrasi di Republik Indonesia. Sekali lagi, dalam berpolitik itu tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin selama para relawan ini mampu berkoordinasi solid ya, memiliki koordinasi yang baik di antara masing-masing relawan. Saya pikir tidak ada mungkin untuk menang di pilpres itu adalah jauh di Jawa Tengah maksud saya. Akan tapi seandainya Anies bisa mendapatkan 30-40% saja, itu sudah sangat luar biasa kalau mampu menarik simpati masyarakat Jawa Tengah dengan 30 atau 40%. Terus selain di Jawa Tengah, misalnya ke Bali juga dikenal sebagai kandangnya banteng. Nah, itu juga harus didatangi oleh para relawan, juga harus menjadi pangsa pasar ya, pangsa pasar untuk meraih dukungan di Provinsi Bali, yang dimana pada sebelumnya ya terkenal dengan kandang banteng juga. Di sana rumah kedua merupakan rumah keduanya Bung Karno. Bahkan beliau punya istana khusus di Provinsi Bali. Begitu juga di NTT.
Manado yang merupakan basis-basis pemilih Jokowi pada saat itu, di mana hasil survei menyebutkan bahwa pemilih Jokowi itu cenderung akan memilih cenderung akan memilih Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Yang dibuktikan dengan hasil survei seperti di Jawa Timur ya. Di Jawa Timur Ganjar Pranowo unggul atas Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Di sana merupakan di mana Jawa Timur merupakan kandang basis suara dari Jokowi pada pada Pilpres 2019. Sehingga pada saat itu dikelompokkan oleh Pak Mahfud bahwa ketika mengelompokkan antara basis pemilih Jokowi dengan basis pemilih Prabowo, di mana Mahfud MD ya mengelompokkan bahwa basis pendukung Prabowo pada saat itu merupakan provinsi-provinsi atau wilayah-wilayah yang basis keislamannya kuat. Nah, mereka cenderung memilih Prabowo Subianto. Sedangkan yang basis keagamanya tidak kuat ya atau lebih nasionalis itu memilih Joko Widodo sebagai presidennya pada Pilpres 2019. Dan ini yang harus menjadi PR besar bagi Anies Baswedan, bagaimana meyakinkan masyarakat ya, baik yang nasionalis maupun religius untuk memilihnya sebagai presiden yang tepat bagi Republik Indonesia di tahun 2024. Makanya di sini diperlukan kecermatan dalam memilih wakil maupun tim sukses ya. Diperlukan kecermatan dalam memilih wakil dan calon wakil presiden. Misalnya untuk wakil presiden pada saat ini ya, hasil survei yang paling tinggi itu ada di Ridwan Kamil ya. Para pemilih cenderung sangat mengharapkan Ridwan Kamil ya untuk menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Ya, di mana Ridwan Kamil memiliki basis masa, beliau merupakan gubernur aktif Jawa Barat pada saat ini. Di Jawa Barat terdapat 33 juta penduduk ya. Terdapat 33 juta penduduk. Kalau DPT-nya ya sekitar itu ya, mungkin kurang sedikit DPT-nya. Maka itu sangat potensial untuk memilih Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024. Ini komentar saya terkait dengan ditargetnya menang Anies Baswedan di Jawa Tengah yang tidak lain merupakan kandang dari Prabowo Subianto atau kandang banteng, mohon maaf. Ya, sekian analisis dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.